Bung Rocky, kita ketemu lagi ngobrolin, sekarang ini tetap ngobrolin soal politik ya. Beberapa waktu yang lalu kita selalu membahas tentang fenomena lemdak gitu ya, Pak Jokowi sebagai bebek lumpuh. Saya melihat sekarang ini kelihatannya sekarang ini yang mulai secara faktual gitu bahwa Pak Jokowi betul-betul memasuki fase itu ya, Bung Rocky. Kenapa? Karena partai-partai yang tadinya itu di bawah kendali Pak Jokowi satu-satu dan nolak soal penundaan pemilu dan kemudian ternyata sudah mulai bermanuver sendiri-sendiri. Kita kemarin melihat bagaimana Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Prabowo. Itu kan juga sinyal ini udah mulai 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 jalan sendiri juga. Dan sekarang yang terjadi P3 itu sudah mulai bertemu, misalnya Romi Hormuzi ini ketemu dengan Sekjen PDIP. Ini Romi Hormuzi ini walaupun habis di penjara sekarang jadi ini belum jadi majelis pertimbangan partai. Jadi di P3 dan langsung in action dia. Saya baca komentar-komentar ini kenapa ini orang baru keluar penjara langsung action, tapi ya sudahlah itu urusan Romahur Hormuzi ya. Tapi yang jelas dia udah ketemu Hasto dan kata ketua PLT ketua umum P3 kemungkinan besar mereka mungkin sedang akan menjadi koalisi dengan PDIP. Padahal kan kita tahu P3 itu bersama dengan PDIP, bersama dengan Golkar dan PAN itu disiapkan untuk skocinya Pak Jokowi. Kelihatannya pragmatisme itu udah jadi tata bahasa baru dalam politik dan Jokowi nggak paham lagi pragmatisme itu. Kita mulai melihat keadaan di 98 ketika beberapa menteri mulai mundur lalu dipercepat dengan krisis segala macam, akhirnya Presiden Soeharto jatuh. Nah, proses itu selalu bisa diulang karena kekuasaan itu kan selalu berupaya untuk melihat daya tahannya sampai di mana. Ini, misalnya KIB tahu bahwa ya Jokowi melemah, ngapain lagi kita ikuti agenda awal dari KIB itu kan. Ini sekali lagi tanda bahwa Jokowi udah nggak punya endorsement power itu diperlihatkan dengan mulai bubarnya koalisi-koalisi yang dimaksudkan untuk jadi alat Jokowi untuk berpolitik. Nah, ini sinyal paling kuat bahwa pembusukan di sana itu udah maksimal lah, sehingga nggak ada lagi yang takut bahwa Jokowi akan keluarin sprindik. Ya silakan aja kan, dia merasa bahwa begitu keluar sprindik misalnya pada PAN atau pada P3 atau pada partai apapun, itu artinya konsolidasi mereka untuk melawan Jokowi makin gede itu. Jadi orang yang bersalah pun udah nggak takut pada Pak Jokowi, bayangin coba kan. Jadi ketaatan etisnya udah hilang tuh. Karena Jokowi sendiri bukan simbol etis yang sempurna tuh. Jadi itu yang terjadi. Nah, padahal sebetulnya kalau dia politik basisnya ada value itu absolut. Jokowi hanya mungkin menegur secara berani partai-partai yang mulai meninggalkan dia itu kalau Jokowi secara absolut juga bersih. Maka nggak bersih juga, maka partai-partai ini menganggap udah kalau gitu kita main sendiri-sendiri aja dan Jokowi ditinggalkan. Itu yang terjadi dan itu udah dari awal kita duga bahwa akan terjadi pragmatisme bahkan oportunisme di dalam koalisi yang disusun oleh Jokowi. Ya. Kan kalau kalau kita lihat misalnya Surya Paloh yang melakukan itu atau Erlangga Hartarto, kan Erlangga Hartarto waktu itu udah diingatkan dalam ulang tahun Golkar bahwa jangan hanya rangkul-rangkulan, segera umumkan siapa capresnya. Oke lah, Erlangga Hartarto ini partai besar lah gitu ya, dia relatif punya bargaining. Tapi kalau seperti kelas P3 pun juga gitu sudah mulai berani ngambil langkah yang sebenarnya ingin partai relatif sama sekali tidak punya bargaining, kan ini tanda-tanda sinyalnya itu sangat kuat. Kita bisa bayangkan misalnya ini partai-partai yang gurem pun itu kalau ngeledek Jokowi itu gila-gilaan kan. Saya bisa bayangkan bagaimana mereka menganggap ya udahlah biar aja dia ngoceh-ngoceh, yang penting kita gergaji dari bawah tuh. Ini nggak digerti Pak Jokowi. Kita yang bergaul dengan kardus-kardus ini, dengan gelandangan-gelandangan politik ini, tahu apa yang akan mereka lakukan tuh. Jadi sebetulnya yang kita sebut brutalisme politik udah berlangsung tuh. Dan tidak ada lagi penghormatan pada presiden tuh sebagai kepala negara yang masih berupaya untuk memperlihatkan bahwa dia masih punya beberapa peralatan untuk mengendalikan politik. Jadi bahasanya sekarang gampang tuh, Jokowi udah nggak mampu lagi mengendalikan kita, maka mari kita berbalik untuk mempermainkan Jokowi. Kira-kira begitu kan? Di dalam olok-olok di Plaza Senayan kira-kira begitu tuh. Kalau partai-partai itu bertemu kan Plaza Senayan lobbynya kan lebih penting untuk kita intai daripada lobby kunjung mengunjung antar ketua partai. Di situ sebetulnya politik diolah tuh. Ya. Dan ini kan dengan bahasa lain artinya kalau kemudian P3 milih bertemu dengan PDIP,
kan dia artinya dia tahu kok sebenarnya siapa pemilik kekuasaan sesungguhnya. Kira-kira kan begitu ya. Ya deal aja langsung saja. Kenapa mesti pakai broker? Kira-kira kan begitu sekarang jadi. Ya, itu juga ajaib kan. P3 yang berideologi Islam itu bertemu dengan PDIP yang nasionalisme yang sebetulnya nggak mungkin berlangsung itu. Hmm. Tetapi tadi pragmatisme itu udah jadi hitungan tiap hari itu. Sehingga P3 menganggap bahwa ya udahlah daripada dia tersingkir dalam peta politik, ya mending dempetin PDIP. Jadi hal-hal yang sebetulnya nggak mungkin terjadi akhirnya dipaksakan terjadi karena berupaya untuk tetap tampil beda atau tampil bermakna tuh. Padahal apa maknanya KIB ini yang sebetulnya barang rongsokan yang ditinggalkan oleh Jokowi kan? Masa Ibu Mega tiba-tiba menggut barang rongsokan kan mestinya begitu juga kita nasihatin Ibu Mega. Hmm. Ya, kan kita lihat sebenarnya kalau dari KIP itu, dari tiga partai ini yang relatif bargainingnya tidak cukup kuat itu kan PAN dengan P3 lah gitu ya. PAN sedikit suaranya lebih banyak lah dari P3. Kalau Golkar sejak awal kan eh, mereka walaupun bergabung dengan KIP tetap saja call-nya ya harus Golkar dong yang memimpin. Kalau mereka kan akomodatif seperti Golkar, seperti PAN nyebut oke, kita usung Ganjar dengan Erik gitu. P3 juga ngomong usung Ganjar gitu. Tapi tiba-tiba bersamaan dengan kemarin soal keputusan apa penentangan partai-partai politik terutama PDIP terhadap penundaan pemilu, ini kok langsung langsung main belakang ketemu dengan PDI, alasannya ya kantornya sebelahan, jadi tinggal ketuk pintu aja kita bisa ketemu gitu. Kok ketuk pintunya baru sekarang gitu, kenapa gak kemarin-kemarin gitu ya. Itu dangkal betul kan, politisi yang dangkal itu. Kalau Golkar tentu dia tahu bahwa dia kuat, karena itu nggak mau dia mendekati PDIP. Dia tahu bahwa PDIP juga punya kelemahan dalam kaderisasi. Kalau kader-kader Golkar kan bagus-bagus sebetulnya kan. Cuman masalahnya Golkar itu diincar oleh Jokowi kalau dia mencela-mencela itu kan, dan Pak Erlangga sebetulnya dalam kecemasan juga tuh, apakah akan terjadi munas luar biasa misalnya tuh yang mau ganti dia tuh. Tapi Golkar punya sistem di dalamnya, itu udah matang lah. Kalau ada goncang-gancing itu dengan mudah saling merapatkan barisan tuh. Tapi ini P3 dan PAN ini kan ini radikal bebas kan, yang berupaya untuk nyari pasangan atomnya supaya jadi stabil tuh. Nah, mencari atom penyeimbang itu bukan pada PDIP. Karena PDIP tahu dari awal kalian itu kan Ganjaris. Ngapain dekat sama kita tuh. Jadi Mega pasti akan menganggap ini apa sih, atau Mega anggap ya boleh aja lu datang itu. Tapi nanti jadi tukang masak nasi goreng aja sebetulnya mereka ini. Jadi itu kelihatan tuh kayak apa sih moralnya P3, apa moral PAN, kok dangkal sekali kan. Jadi kita mau kampanye apa buat dua partai ini tuh yang mewakili sebagian masyarakat Islam sebetulnya. Yeah. Kalau moral dagangnya itu gayanya kan betul-betul jadi calo, itu nyalo sebetulnya kan. Jadi makelar juga nggak bisa jadi nyalo aja kan. Kalau makelar dia masih punya harga diri untuk mempertemukan dua belah pihak. Dia kalau sekarang dia justru menyalokkan dirinya sendiri pada Ibu Mega tuh. Itu buruknya yang kita sebut sebagai dignitas atau bonaviditas dari tokoh-tokoh partai ini. Ya orang ini ngapain? Kayak pengemis yang sebetulnya nggak pantas jadi pengemis, tapi harus menjadikan diri pengemis supaya dapat semacam remah-remah dari PDIP. Ya. Tapi saya kira bagi PDIP kan ya nggak ada ruginya lah gitu, nampung-nampung seperti itu kan gitu. Betul, PDIP tentu secara kalkulasi pragmatis bagus juga. Tetapi di masa depan akan ada semacam orang nggak ngerti, loh kok Mega akhirnya main dangkal juga ya. Kan sayang nanti kalau peristiwa ini dicatat oleh milenial sebagai, loh kita mau PDIP itu justru tegak lurus dengan konstitusi, tegak lurus dengan Soekarnoisme, tegak lurus dengan keinginan untuk jadi partai yang memberi contoh bagaimana kader itu nggak boleh dibeli oleh istana. Loh tiba-tiba buangan istana dia ambil gitu kan. Kenapa nggak ambil Jokowi aja sekalian tuh PDIP kan, itu lebih bagus tuh. Kenapa mesti ambil buangan-buangan Jokowi kan, ini yang udah dimasukin gudang bekas itu diambil oleh Megawati kan begitu. Karena soal kita adalah soal harga atau martabat dari partai itu. Ya, saya kira itu. Tapi satu sisi tadi kan kita membicarakan tentang ini berarti dengan mereka bersemburat kemana-mana itu
ini menunjukkan bahwa memang grip Pak Jokowi itu sudah semakin melemah gitu ya dalam situasi sekarang ini. Itu dilihat dari segi kemampuan istana untuk mengendalikan begundal-gundul ini bagus juga. Akhirnya mereka tahu bahwa yang potensial untuk mengendalikan mereka udah nggak ada tuh. Jadi Yes, Jokowi udah ada bye-bye Pak Jokowi kira-kira begitu tuh. Ini yes. kelakuan yang sebetulnya dari keburukan yang satu pindah kepada keburukan yang lain kan cuma itu. Oke, tapi saya kira seperti kita sebutkan sebelumnya, enjoy this game ya, Bung Rocky. Kita nikmati saja semuanya. Enjoy this game. Yes. Karena end Jadi, game-nya udah di depan mata. ya, oke, dan tetap kita menontonnya dengan Ya, ini kacamata pastikan yang bahwa otot. kita tetap berupaya. Ya. Oke, thank you Bung Rocky. Ya.